Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwafillah rahimakumullah, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita insyaallah akan meneruskan tadabbur kita akan surah Yasin yang sudah masuk di bagian yang ketiga, yaitu berkenaan dengan sumber hidayah yang berada di depan kita. Hanya untuk sekedar menekankan kembali bahwa surah Yasin mengingatkan kita akan ada 3 sumber hidayah yang Allah berikan kepada kita manusia sehingga kita bisa keluar dari kegelapan. Tidak saja bagi kegelapan hati kita, juga kegelapan dari kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama adalah apa saja yang ada di belakang kita, yaitu sejarah masa lalu, umat-umat terdahulu, atau sejarah yang telah kita lalui juga, ya. Itu semuanya menjadi sumber hidayah kalau kita merenungkan kejadian yang sudah berlalu, terutama kisah-kisah umat yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah belajar dari kisahnya 3 utusan, 3 mursalun yang diutus ke Antioquia, ke Ashabul Qaryah, bersama kisah Habib An-Najjar. Hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana mestinya juga apa saja yang ada di depan kita menjadi sumber hidayah buat kita. Ya, kita mulai dari ayat yang ke-33, insya Allah semoga kita bisa menyelesaikan sampai ayat yang ke-44. Dalam susunan ring composition atau komposisi cincin, bahasan kita di paragraf yang ketiga, katakanlah kalau kita boleh menyebut, itu menarik ya. Jadi mengingatnya dari ayat ke-33 sampai 44 itu sebenarnya satu komposisi, ya. Satu komposisi kalau kita perhatikan. Ayat ke-33 sampai 36 itu nanti temanya punya korelasi dengan ayat ke-41 sampai ke-44. Ya. Ayat ke-37 ya, bicara tentang malam dan siang, itu berkorelasi dengan ayat yang ke-40 yang juga bicara tentang malam dan siang. Ayat ke-39 itu bicara tentang matahari, ayat ke-39-nya juga bicara tentang matahari, 38 dan 39 ya, jadi atau 40 lah. Lasyamsu yang bagi tajmu taqrillaha, lasyamsu yang bagi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Jadi ayat 38 39 korelasi dengan ayat ke-40. Jadi kita melihat ada ring composition ya, atau komposisi seperti cincin yang kait-mengkait satu sama lain. Oke, mari kita lihat. Secara umum kalau kita perhatikan ada beberapa poin di sumber hidayah yang ada di depan kita itu. Cluenya yang pertama, Allah bicara tentang ardul maitah. Yang pertama, kita besarkan dulu. Pertama bicara tentang ardul maitah atau tanah yang mati, bicara tentang tanah ya, yang setiap hari kita injak. Kemudian Allah bicara tentang lail sama nahar, ya, lail sama nahar atau malam dan siang, yang berkaitan dengan malam dan siang itu berkaitan dengan sesuatu yang ada di atas kita, yaitu matahari atau langit. Ya, Allah bicara tentang langit. Kemudian wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum. Allah bicara tentang air di sini atau kendaraan, perahu dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan yang mestinya harus menjadi kita sebut dulu 3 sumber hidayah untuk memudahkan dulu. Jadi ada 3 sumber hidayah kemarin yang kita diskusikan.
Yang pertama adalah sumber hidayah dari masa lalu, ya, dari masa lalu itu dari belakang kita, ya, yang dari arah belakang, yaitu sejarah. Di surat Yasin kita diantarkan pada cerita 3 rasul, ya, dan satu orang laki-laki itu, yaitu Habib An-Najjar. Oke. Sekarang yang kedua, itu yang ada di depan. Yang ada di depan itu lukisannya di dalam Al-Quran berkenaan dengan tanah, ya, atau tanah, kemudian langit, kemudian air. Ya. Jadi 3 bagian ini mestinya menjadi renungan kita agar kita sampai kepada ma'rifatullah. Ya. Jadi satu-satu nanti kita uraikan, tanah, langit, sama air. Oke, mari kita lihat yang pertama, ayat ke-33. Wa ayatun, dan tanda kekuasaan Allah SWT, atau tanda, ya, ayat. Jadi ayat itu gini, ayat itu ada banyak maknanya sebenarnya. Ini untuk menguatkan lagi ya. Bentar. Ayat itu kalau kita perhatikan di dalam bahasa Arab sebenarnya ada yang menyatakan berasal dari kata ayun. Ya, ayun itu kalau kita yang mana, ya, menunjuk kepada satu direksi atau menunjuk kepada arah. Ya. Sebenarnya dari ayat ini nanti kita bisa melihat bahwa dia adalah alamat atau tanda, ya, atau tanda Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya mudahkan sajalah. Ini adalah tanda Allah. Ya, karena tanda atau simbol, ya, yang menandakan Allah Subhanahu wa taala, namanya ayat. Namanya ayat. Oke. Tentu saja ayat yang paling sangat kuat sebagai tanda, ayat dibagi 2 ya. Yang pertama disebut dengan ayat qauliyah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, yaitu Al-Qur'an. Karena berupa ucapan. Al-Quran itu disebut dengan kalamullah, ya, kata-katanya Allah Subhanahu wa taala, ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia kauliyah, maka pasti dia sangat kuat sebagai tanda. Ya, karena itu dia disebut dengan ayat panjang, ayatullah. Ya, dia merupakan ayat-ayat kauliyah istilahnya. Oke. Ini menjadi tandanya Allah. Sangat jelas sekali karena tidak ada kalimat sebagaimana Al-Qur'anul Karim. Karena itu mudah sekali kita melihat bahwa Al-Quran itu adalah tandanya Allah. Setiap orang yang membaca Al-Quranul Karim sebenarnya dia pasti akan mengingat Allah Subhanahu wa taala kan itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu unik dan pasti akan mengantarkan orang untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga alam semesta itu. Demikian juga makhluk. Nah, yang kedua namanya disebut dengan ayat kauniyah. Disebut dengan ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini adalah dari kata kaun artinya alam. Jadi maksudnya ayat kauniyah adalah apa saja makhluk ciptaan Allah. Ya, semua ciptaan Allah. Ya, ciptaan atau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ciptaan Allah, maka dia sebenarnya juga merupakan tandanya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Dia juga tanda. Karena itu disebut dengan ayat. Ya, tanda Allah juga. Jadi tanda Allah itu atau ayat Allah itu di dalam kehidupan ini ada 2. Satu berupa ayat kauliyah, kedua berupa ayat kauniyah. Bedanya adalah kalau untuk Al-Quran itu sudah jelas sejak awal kita meyakini bahwa dia adalah kalamullah, meskipun seringkali orang membaca Al-Quran juga tidak sampai kepada kesadaran kepada Allah SWT. Nah, yang menarik, ayat kauniyah itu makin parah lagi. Banyak di antara kita sebenarnya kalau mengamati ayat-ayat kauniyah itu tidak sampai kepada menandakan siapa sebenarnya itu. Artinya sebenarnya kalau orang itu mau merenung benar-benar,
Sesungguhnya mestinya orang yang alim, orang yang menjadi sangat kuat ketakwaannya, mestinya semua orang yang berkecimpung dalam dunia ini, baik ayat kauniyah atau ayat kauniyah mestinya. Misalnya dengan ayat kauniyah misalnya mestinya semua saintis ya atau semua yang meneliti mau di bidang IPA atau di bidang IPS semuanya mestinya membuat dia semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan integrasi zaman dahulu. Bahwa semakin orang mempelajari makhluk atau ciptaan Allah, maka sebenarnya dia semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sementara hari ini banyak orang yang mempelajari ciptaannya, mau di bidang IPA atau di IPS, justru dia semakin tidak mengenal Allah. Itu yang menarik. Kenapa? Karena ilmu kemudian menjadi sekuler, itu ceritanya. Kalau dulu ilmu itu memang awalnya ditujukan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan proyek Islamisasi pengetahuan itu sebenarnya salah satu kegelisahannya itu karena itu. Karena ilmu atau sains modern itu semakin menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa taala, padahal mestinya semakin orang mempelajari tanda-tandanya Allah, mestinya dia semakin mendekat kepada Allah. Ini menarik, semakin orang banyak mempelajari tanda-tandanya Allah, kenapa kok dia menjadi lupa sama Allah Subhanahu wa taala? Itu poinnya. Itu yang digelisahkan misalnya orang seperti Rojek Faruqi, seperti Naqib Al-Atas, ya, seperti Sayyid Hussein Nasr, yang gelisah dengan trajektorinya sains modern ini. Kenapa kemudian kok sains modern menjauhkan orang dari Tuhan? Itu maksudnya. Ya. Nah, kita dibawa melalui surat Yasin untuk kembali lagi, kalau kita melihat apa yang ada di depan kita, mestinya kita melihatnya sebagai tanda Allah SWT. Itu maksudnya. Tanda Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang pertama apa yang ada di depan kita? Tanah, kata Allah SWT. Yang kita injak tiap hari itu. Mestinya kita ini tidak mungkin lepas dari ingatan kepada Allah SWT. Kenapa? Karena tiap hari kita menginjak tanah. Kata Allah, wa ayatun, dan tanda Allah yang paling agung, tanda Allah yang sangat agung. Dari mana saya nambahin kata agung? Dari bentuk indefinitif, ya, dan dikasih akhiran tanwin ini, wa ayatun. Maka maknanya menjadi tanda yang agung, kata Allah SWT. Tanda yang agung dari Allah SWT buat siapa? Buat mereka semuanya. Dalam konteks ini buat orang Quraisy, tapi juga untuk kita semuanya adalah al-ardul maitah, tanah yang mati. Tanah kering kerontang karena tidak ada ada airnya, sehingga dia mati. Tiba-tiba kemudian Allah menghidupkannya, ahyainaha, kami menghidupkannya, kata Allah. Dengan apa Allah menghidupkan? Diturunkan air hujan, kemudian tanah yang mati itu tiba-tiba hidup lagi, wa akhrajna, dan kami mengeluarkan minha, dari tanah yang mati tersebut, habban, biji-bijian. Kemudian muncul bijinya, membesar bijinya menjadi pohon, dan kemudian terus sampai membesar, keluar buahnya, padinya, stroberinya, anggurnya, semuanya. Faminhu, dan darinya kemudian ya'kulun, kalian semuanya makan. Nah, mestinya kalau kita melihat tanah, kalau kita berkebun, kalau kita menanam apapun saja, itu membuat ingatan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Bagaimana orang bisa makan sesuatu, dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikirkan. Karena itu sudah banyak di ayat Al-Qur'an untuk mengingatkan kita agar kita disuruh melihat kepada makanan yang kita makan. Karena hakikat makanan yang kita makan itu sesungguhnya kalau kita renungkan, dia tidak akan lepas dari kekuasaan Allah SWT. Jadi sebenarnya setiap kita makan itu sebenarnya mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena siapa yang menghidupkan padi itu? Siapa yang menghidupkan anggur itu? Siapa yang menghidupkan ikan itu? Siapa yang menghidupkan semua yang kita konsumsi dalam sehari itu? Maka menarik kalau kita pikirkan sebagaimana ayat ini mengingatkan kepada kita, wa ayatul lahumul ardul maitah. Kadang-kadang kita merenung, kadang-kadang kita yang merasa terlalu pintar, lupa terhadap hal yang sangat basic, bahwa
apa saja sebenarnya yang bumi yang begitu tandus itu kemudian melahirkan tumbuh-tumbuhan itu sebenarnya adalah tanda yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata orang Arab dulu, wa fi kulli syai', di dalam segala sesuatu ada ayatun tadullu ala annahu wahid. Ada tanda yang mengingatkan bahwa Allah itu adalah satu, kata dia. Ketika ada orang Arab Badui, ya, ditanyain oleh seseorang di manakah Allah Subhanahu wa taala, atau ditanyai tentang bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, dia menjawab dengan hal yang menarik. Saya tidak menemukan Arabnya. Dulu saya ingat, tapi saya lupa sudah syairnya. Kata Arab Badui itu, kata dia, kalau ada unta ya, yang kemudian berjalan, ada telapak unta ya, yang berjalan, kita melihat sisa bekas kaki unta atau melihat kotoran unta, itu menandakan bahwa ada unta di situ. Masya Allah ya. Jadi sudah cukup ada bekas kaki unta atau ada kotoran unta, itu sudah menunjukkan bahwa adanya unta. Maka katanya Arab Badui itu, dunia ini dengan pohon-pohonnya, ya, dengan langitnya yang penuh dengan bintang-bintang, dengan lautan yang penuh dengan ombak, adakah itu tidak membuatmu menyadari bahwa ada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Sangat sederhana mestinya. Sangat sederhana mestinya. Jadi mestinya yang lebih dekat kepada ingatan kita kepada Allah justru sebenarnya mereka yang mempelajari alam semesta mestinya. Baik di bidang IPA, di bidang IPS, dan seterusnya. Ya. Itu yang pertama. Jadi Allah meminta kita untuk mengingat atau mentadaburi apa saja yang ada di depan kita. Pertama tentang tanah, agar kita melihat. Seperti itu juga lah nanti kita akan dibangkitkan dari alam kubur itu. Ya, kita mungkin menanyain, mana tidak mungkin ada tanaman yang bisa hidup. Ya, karena masih kekeringan. Begitu Allah turunkan hujan, tumbuh semuanya kemudian. Seakan-akan kita terkaget-kaget. Yang baru kemarin kita tidak melihat ada rumput, tiba-tiba muncul rumput, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti itulah nanti kita dibangkitkan oleh Allah SWT dari kuburan. Meskipun sudah sekian ratus tahun, dan seterusnya. Ya, nanti sebagaimana di dalam hadis, Allah menghujani bumi. Ya, tidak tahu jenis hujannya apa, dalam waktu yang sangat lama, kemudian nanti, baru kemudian ditiup sangkakala yang kedua, dan semua orang akan keluar dari kuburannya. Yang disebut dengan secara metaforik, disebut di ayat yang ke-33, فَأَحْيَيْنَاهَا أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْ حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. Allah menyatakan وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ. Kemudian muncul biji-bijinya, kemudian kami jadikan kebun dari yang awalnya biji satu itu, kemudian muncul ya anggur menjadi kebun anggur, jeruk menjadi kebun jeruk, kayu jati menjadi kebun kayu jati. Masya Allah kalau kita pikirkan ya. Maka waja'alna, dan kami jadikan fiha, di dalamnya, di ardul maitah tadi, menjadi jannat, kebun-kebun. Kebun apa? Kebun kurma, min nakhilin, kebun anggur, wafajjarna, dan air yang kami turunkan, yang kemudian menghasilkan buah-buahan, yang darinya kamu makan. Itu juga kami bikin cara bagaimana air tersebut tidak hilang. Ya, sehingga air itu ditampung di bagian tertentu dari tanah. Ya, terus bagaimana air itu juga ditampung ya, oleh akar-akar dan seterusnya. Yang nanti dari situ kehidupan berlangsung. Mari kita bayangkan, andai air hujan yang turun itu kemudian hilang begitu saja, itu juga tidak akan ada kehidupan. Masya Allah, kalau kita pikirkan. Allah menampungnya. Dan kemudian wafajjarna. Ya, dan kemudian di gushing out. Ya, keluarkan darinya apa? Minal uyun, mata air kemudian. Muncul sungai, muncul mata air, dan seterusnya. Renungkan itu semuanya. Liya'kulu, untuk apa kita, untuk apa Allah melakukan itu semuanya? Liya'kulu min samarihi, agar kalian semuanya makan dari buah-buahannya. Wa ma amilatu aydihim afala yashkurun, kata Allah. Dan tangan kamu itu, kedua tanganmu tidak melakukannya. Kamu tidak ikut bikin sungai tersebut, kamu tidak ikut mengalirkan tanganmu,
Kamu tidak ikut tiap hari menumbuhkan akar sehingga tumbuh menjadi pohon kurma, menjadi pohon anggur. Afala tashkurun? Tidakkah engkau bisa bersyukur? Tidakkah engkau mensyukuri itu semuanya? Kata Allah SWT. Mari kita renungkan ya. Satu sindiran yang sangat kuat kalau kita renungkan. Kalau ini kita baca di malam hari, terus kita merenung, ya Allah, betapa banyaknya nikmat yang kau anugerahkan kepada kita. Kalau kita merenungkan dari nasi yang kita makan, ya, kolak yang kita konsumsi, dan seterusnya, buah-buahan yang kita makan. Memangnya berapa kontribusi kita itu? Ya, berapa kontribusi manusia di dalam makanan yang dia konsumsi tiap hari? Allah menyatakan, wama amilat zuaidihim. Bahkan tanganmu, kedua tanganmu tidak ikut bekerja, tidak ikut menumbuhkan sungai itu. Ya, Masya Allah, kata Allah SWT. Ya, wama lam ta'lamhu aidihim minal anhar. Dan wama lam ta'lam aidihim minaz zar' alladhi anbatahu Allah Ta'ala lahum. Tanganmu juga tidak ikut menumbuhkan padi itu, tidak ikut menumbuhkan stroberi. Masya Allah. Kok bisa dengan kayak begitu itu orang tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita renungkan. Kok bisa dia membalas dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masya Allah ya. Masya Allah. Karena itu di surat Al-Adiyat Allah mengkritik kita secara pedas. Lihat surat Al-Adiyat, digambarkan kuda betina ya. Wal-adiyati dobha, fal-muriyati qadha. Allah menggambarkan kuda betina, Masya Allah, yang lari sangat kencang. Ya, kuda lari kencang, kata Allah SWT. Yang disebut dengan Al-Adiyat. Ya. Ya, coba lihat sedikit untuk mendengarnya. Wal-adiyati dobha, muriyati qadha, mughirati subha. Asar nabihi naka'a, fawasat nabihi jam'a, satna. Coba bayangkan, Allah menggambarkan ada kuda, jumlahnya 10 katakanlah, karena adiyat, kuda perang ini, lari sangat kencang, terengah-engah dia, sampai ngos-ngosan, karena dia ingin memberikan servis yang terbaik bagi tuannya yang sedang menunggang di atasnya. Karena tuannya hendak menyerang satu musuh, ya, satu kampung, satu daerah. Maka kuda ini memberikan perhatian yang sangat baik, servis yang sangat baik kepada tuannya. Dia lari sangat kencang. Muriyati kotha, saking kencangnya, sampai telapak kakinya itu kalau menyentuh batu-batu memercikkan api. Mughirati subha, dan dia menyerang di waktu subuh. Ya, saat orang tidak tahu, pasti tidur, maka kuda ini menyerang, masuk ke perkampungan, fa'athar nabi nak'a, tanah yang masih basah dengan embun itu. Karena kuda ini lari sangat kencang, ya, muter-muter kuda itu, mencoba mengikuti gerakan dari tuannya, yang memporak-porandakan kampung itu. Sampai kemudian kaki-kaki kuda itu bisa menerbitkan debu-debu membumbung tinggi. Kenapa? Pada waktu subuh. Saking giatnya kuda ini. Wasat Nabi Jamaah, dan dia masuk persis ke tengah-tengah kampung tersebut. Persis seperti film. Tiba-tiba Allah menyatakan, sungguh manusia itu amat sangat tidak bisa bersyukur pada Allah SWT. Kenapa Allah tiba-tiba setelah menggambarkan kuda, menyatakan sifat manusia yang digambarkan dengan kanut. Kanut itu tanah kering. Awalnya maknanya, yang tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Ya, kanut. Manusia itu kalau tidak bisa bersyukur begitu, seperti kanut, dia tidak menumbuhkan positif apapun saja. Namanya kanut. Namanya kanut. Tidak bisa berterima kasih. Orang yang sangat tidak bisa berterima kasih. Ayat ini sebenarnya pukulan. Orang Arab itu awalnya merasa, hebat sekali ya kuda itu memberikan servis yang sangat baik kepada tuannya. Tiba-tiba Quran menyatakan sungguh manusia itu amat sangat tidak bisa berterima kasih. Kenapa? Coba bayangkan, kuda saja yang hanya dikasih rumput sama air saja, memberikan balasan yang begitu sangat istimewa kepada yang ngasih makan dan minum sama dia. Padahal yang dikasih cuman rumput saja sama air. Tapi apa servis yang diberikan? Lari sekencang-kencangnya. Bahkan dia rela untuk membunuh dirinya sendiri, memercikkan api, menyerang ke tengah musuh, hanya karena dia dikasih makan. Kenapa dipilih kuda? Karena kuda bagi orang Arab adalah simbol kesetiaan. Begitu kita men-treat kuda itu dengan baik,
kasih makanan dengan baik, kuda akan memberikan balasan yang terbaik, rasa syukurnya yang terbaik. Kalau orang Barat mungkin anjing, ya. Orang kita burung dara, ya, sebagai simbol kesetiaan. Nah, yang menarik, kuda saja tahu rasa terima kasih karena dia dikasih makan. Siapakah kita ini manusia? Kita tidak dikasih rumput sama air sama Allah SWT. Kita dikasih semuanya oleh Allah SWT. Kasih matahari, kasih rembulan, kasih rawon, soto, stroberi. Masya Allah semuanya. Karena itu lihat ayat ini di akhir. Afala yashkurun. Maka, apakah kalian tidak bersyukur? Kata Allah SWT. Masya Allah. Ya, mestinya itu yang harus kita renungkan berkenaan dengan apa yang ada di depan kita, berupa tanah itu. Karena itu, bahkan kita ini usia kita semakin tua, nanti kata surat Yasinnya, tubuh kita ini semakin melengkung. Ya. Waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalaq, kata surat Yasin nanti. Itu yang pertama ya. Sumber hidayah yang ada di depan kita berupa tanah. Yang kedua, Allah kemudian menyatakan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ini masih yang pertama ya, masih apa namanya? Tanah. Maha suci Allah SWT yang menciptakan berpasang-pasangan semuanya. Semuanya ini ya, hanya yang satu itu cuma Allah SWT. Makhluk semuanya berpasang-pasangan. Maksudnya semuanya independen dengan yang lainnya. Semuanya tidak ada yang sempurna dengan dirinya sendiri. Semuanya membutuhkan yang lain. Seperti ada pasangannya satu sama lain. Pasangan tidak dalam pengertian selalu laki dan perempuan, tapi masing-masing memiliki azwajnya, memiliki pasangannya. Ya, Masya Allah. Dari apa? Mimma tumbitul ard. Dari apa yang ditumbuhkan oleh Allah di muka bumi ini. Ya, semuanya ada pasangan, ini sama ini, ya, dan seterusnya. Ya, wa min anfusihim, dan pada diri kalian sendiri. Kita juga kalau kita pikirkan, ya, ada laki, perempuan, dan seterusnya. Ya. Maksudnya Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ya. Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, ya, dan dari diri mereka sendiri, wa mimma la ya'lamun, dan dari apa yang mereka tidak ketahui. Apa itu? Mungkin kalau sekarang seperti virus, ya, yang kita tidak ketahui itu, mereka juga punya pasangan-pasangannya misalnya, dan seterusnya. Ya. Sebenarnya kan kalau kita pikirkan, bahkan seperti coronavirus, sebenarnya kan dia mau hidup saja, mau menumpang hidup, karena dia tidak bisa hidup sendiri. Sebenarnya dia mencari pasangannya agar dia bisa hidup. Sebenarnya kalau kita pikirkan itu menarik. Maha suci Allah. Semuanya punya keindahan. Ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih. Semuanya kalau kita lihat ya, di alam semesta ini, dari yang ditumbuhkan oleh Allah, semuanya ada pasangan-pasangannya. Kita tahu semuanya nanti, oh ternyata burung ini berpasangan dengan ini, ya hewan ini dengan tumbuhan ini. Masya Allah kalau kita pikirkan. Ya, siapa yang bantu penyerbukan, siapa yang bantu ini. Dan kita akan takjub dan berakhir dengan kalimat subhanallah. Jadi mestinya kalau kita mengamati alam semesta itu dua yang diharapkan. Satu, syukur. Dua, subhanallah. Satu, membuat kita bersyukur karena kita menyadari semuanya itu ditundukkan, dimudahkan untuk manusia. Yang kedua, kita menjadi bertasbih. Mengakui kemahasempurnaannya Allah SWT, ya, kehebatan Allah SWT, ya, karena itu kita kemudian mendeklarkan Maha suci Engkau ya Allah, semuanya perfect kalau kita memahami semuanya. Bagaimana ada gempa bumi karena Allah mau meremajakan lagi bumi ini, dan seterusnya lah kalau kita perhatikan semuanya itu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Kalau ditafsir, orang dahulu menafsirkan mimma la ya'lamun itu roh atau hewan yang jarang muncul dan seterusnya. Ada banyak masih yang belum kita ketahui ya. Hewan-hewan di laut di kedalaman yang makin dalam kita juga tidak tahu semuanya itu. Wa mimma la ya'lamun. Oke, sekarang yang kedua. Masih sumber hidayah yang ada di depan kita.
yaitu langit. Sekarang setelah kita disuruh melihat ke bawah, yaitu bumi, kita suruh melihat yang ke atas. Jadi sebenarnya kalau kita punya anak belajar geologi, kita punya anak belajar biologi, kita punya anak belajar katakanlah kedokteran, kita punya anak belajar apalah kimia. Sebenarnya itu menjalankan perintah Al-Qur'anul Karim. Yang tadi itu ayatul lahumul ardul maitah, semuanya. Kalau dia mempelajari apa yang ada di bumi, sesungguhnya dia sedang menjalankan ayat Allah SWT. Tapi jangan lupa bahwa pendidikan kita itu harus mengarahkan kepada dua itu. Kalau kita mencari ilmu, satu syukur, dua tasbih. Itu mestinya. Satu syukur, dua tasbih. Oke, sekarang yang kedua, kalau kita perhatikan, Allah menyuruh kita melihat langit. Nah, ini yang belajar astrofisika, belajar astronomi, belajar dan seterusnya ya. Penerbangan, teknik perkapalan dan segala macamnya lah. Ini semuanya kalau kita pikirkan. Nah, Allah menyatakan wa ayatun, dan itu tanda lagi, tanda dari Allah yang sangat agung. Buat kalian semuanya adalah apa? Malam, kata Allah. Malam itu tandanya Allah. Siang tandanya Allah. Sekarang kita lucu sekali kalau kita pikirkannya. Siapa yang tidak tiap hari tidak merasakan pergantian siang dan malam? Semua makhluk hidup, termasuk kita manusia. Tiap hari kita merasakan pergantian siang dan malam. Dan bagaimana bisa orang bermaksiat kepada Allah? Padahal tandanya Allah itu kita rasakan tiap hari. Masya Allah. Malah malam orang buat maksiat. Masya Allah. Siang orang buat korupsi. Masya Allah kalau kita pikirkan. Padahal karena dia merasa tidak ada Allah. Padahal malam sama siang itu tanda kekuasaan Allah SWT. Tandanya Allah SWT. Apa kata Allah? Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idahum mudlimun. Kalimat yang dipakai menarik ya. Insalahu atau naslahu itu pelan-pelan masuk atau pelan-pelan keluar ya. Atau kita kalau tahu insalahu itu persis seperti ular yang ganti kulit, yang keluar pelan-pelan. Itu namanya insalahu. Quran menggunakan kalimat itu ya. Tanda kebesaran Allah SWT adalah kami tanggalkan siang dari malam. Ya. Jadi pelan-pelan, siangnya itu ditanggalkan pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Kemudian faidahum mudlimun, maka tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Kalau kita pikirkan ya, dari subuh, ya, kalau kita lihat periodisasinya itu kan dari fajar, gelap gulita dirobek kemudian. Fajaro artinya dirobek kegelapan itu dengan cahaya yang paling awal namanya fajar. Terus masuk menjadi subuh, ya, terus masuk menjadi duha, terus sampai kemudian nahar, ya, menjadi siang. Terus nanti sampai pelan-pelan itu seperti ular yang mengelupas kulitnya pelan-pelan. Itu gambarannya dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi siang itu pelan-pelan bergerak, terus dihilangkan siangnya terus sampai kemudian faidahum mudlimun. Apa maksudnya? Siapa yang bikin itu semua? Siapa yang menggerakkan matahari itu? Siapa yang menggerakkan bulan itu? Masya Allah. Wasyamsu tajri li mustaqarrillah. Dan matahari itu tajri, beredar di orbitnya. Nggak pernah telat event 1 detik. Masya Allah ya. Terus taat. Untuk siapa itu? Servis buat kita. Agar kita nanti mendapatkan siang dan malam. Agar kita mendapatkan musim dan segala macamnya kalau kita pikirkan. Masya Allah. Dzalika taqdirul azizil alim. Dzalika taqdirul azizil alim. Demikianlah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Demikian juga bulan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Kalau malam tadi bergerak ya, yang kemudian dari pelan-pelan terus sampai gelap gulita, ya, dia beredar di sama juga dengan bulan. Bulan juga qadarnahu manazila kata Allah SWT. Dan kami tetapkan juga tempat peredarannya apa? Bulan. Sehingga dia beredar pelan-pelan juga. Sampai kemana dia? Sampai adakal urjunil qadim.
sampai kembali seperti tandan yang sudah tua. Kalau kita lihat pohon kurma, ya kalau dia sudah mengeluarkan kurmanya, itu awalnya melengkung gini, tapi nanti kalau semakin tua, dia semakin melengkung gini, seperti bulan sabit. Kalau sudah diambilin kurmanya semuanya, tinggal itu nanti seperti itu, namanya urjunil qadim. Jadi sudah seperti tandan tua yang membentuk bulan sabit. Ya, sama bintang juga begitu, bulan juga begitu, bergerak dia full moon, kemudian pelan-pelan nanti sampai menjadi sabit lagi. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Kata Allah SWT menarik ya. Matahari itu tidaklah bisa mencapai bulan. Demikian juga sebaliknya. Masya Allah ya. Tidak mungkin bagi matahari mengejar bulan, demikian juga sebaliknya, dan malam pun juga tidak akan dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Kita disuruh merenungkan ke langit itu, lihat peredaran matahari dan bulan, yang nanti punya efek terhadap jadinya siang dan malam, dan seterusnya ya. Agar apa? Kemudian kita melihat, ya Allah, betapa pemurahnya, dan seterusnya. Harapannya itu. Ada hal yang menarik juga, simbolisasi dari matahari ini juga merujuk kepada Allah juga hendak mengingatkan kepada kita secara simbolik tentang fungsi-fungsi kita. Ya. Jadi di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad itu disimbolkan dengan matahari. Misalnya Allah SWT menyatakan Nabi Muhammad itu sebagai matahari, ya, sebagai wasirojan muniro, ya, sirojan muniro kata Al-Quran Karim. Jadi dia gambarannya seperti matahari, sirojan muniro, ya, seperti lampu yang bersinar, yaitu matahari maksudnya. Jadi dan lihat fungsi Nabi Muhammad itu menyinari seluruh alam. Menyinari seluruh alam. Sebagaimana matahari yang kalau sudah muncul, maka semua kegelapan hilang semuanya. Demikianlah hadirnya Nabi Muhammad SAW. Semua kejahiliaan menjadi hilang. Tapi semua ada batasnya. Ya, semua ada batasnya. Sebagaimana matahari, dia tidak bersinar terus. Memang sejak awal sudah langsung ya, begitu ada matahari, tidak butuh lagi lampu. Lampu-lampu yang lain semuanya hilang. Ya, begitu ada Nabi Muhammad, tidak butuh lagi semuanya. Mau agama apapun, mau keyakinan apapun, semuanya sudah tidak dibutuhkan. Karena sekarang semuanya bergantung kepada matahari, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi juga ada waktunya. Nanti Nabi Muhammad meninggal dunia. Nah, kalau sudah meninggal dunia, apa yang terjadi? Gelap gulita. Terus apa yang dibutuhkan kemudian? Kalau sudah tidak ada matahari, ada bulan. Nah, bulan ini kalau kita perhatikan menarik. Bulan itu mulai dari hilal, ya, sabit, ya. Nanti dia bergerak sampai menjadi kalau kita perhatikan ya, dari full moon, ya, purnama, nanti dia bergerak lagi menjadi sabit lagi. Nah, jadi dia begitu terus. Jadi Allah menetapkan, memang nggak bisa ya, semua ada batasannya. Masing-masing beredar sesuai edarnya. Nabi Muhammad sekarang sudah meninggal dunia. Kita ini adalah bulan. Kita tahu bulan purnama itu adalah di masa kapan? Para sahabat Nabi. Ketika gambaran dari cahaya itu begitu sempurna seperti purnama. Ya, karena mereka adalah murid-murid Rasulullah SAW. Jadi mereka masih mendapatkan cahaya yang sangat luas, ya, cahaya yang sangat sempurna. Ya, meskipun tidak sehebat matahari. Tetap saja ya, di purnama tetap saja ada kegelapan. Ya, tapi yang menarik, kemudian setelah purnama, kita ini seperti bulan sabit. Orang zaman akhir itu seperti bulan sabit. Ya, cahayanya itu betul kecil seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini. Tetapi, satu sisi kita menjadi sedih ya, karena memang kita tidak berada di zaman yang ideal.
sebagaimana zamannya para sahabat, zamannya para tabi'in, zaman tabi'in yang dikenal sebagai the golden era of Islam. Ya, salaful ummah, 3 generasi utama dalam Islam. Tapi kita memang berada di zaman akhir yang sabit. Tapi harus diingat, kalau sudah sabit, dia akan bergerak pelan-pelan menjadi purnama lagi. Ini yang akan dilihat, ini yang dianggap oleh banyak para ulama sebagai kebangkitan Islam yang kedua kali nanti. Ya, the second rise of Islam. Ya, nanti akan muncul lagi ya peradaban Islam itu setelah mengalami masa kegemilangan. Ya, wallahu a'lam kapan dan seterusnya kita tidak tahu. Baru setelah itu sabit lagi, baru setelahnya hancurlah alam semesta ini dengan apa yang kita kenal dengan hari kiamat. Oke. Jadi yang kedua, kita disuruh melihat langit, tetapi juga ada simbolisasi tentang peran kita. Oke, peran kita. Kalau tidak bisa jadi bulan, jadilah bintang. Nanti persis seperti Imam Qurtubi yang menyatakan, kata Imam Qurtubi, jadilah matahari. Kun asyams. Ya, kalau kamu tidak bisa, jadilah matahari. Kalau kamu tidak bisa, maka jadilah fakun al-qamar, jadilah kamu itu bulan, kata Imam Qurtubi. Tapi kalau kamu tidak bisa jadi bulan, jadilah kaukabun mudhih, jadilah bintang yang bersinar. Dan fa'ilam yastati, kalau kamu juga tidak bisa menjadi bintang yang bersinar, jadilah bintang yang kecil, apa-apa. Ya, yang penting kata Imam Qurtubi, dari arah cahaya tersebut, janganlah engkau pernah terpisah. Maksudnya, dari arah cahaya Nabi Muhammad SAW, dari Al-Quranul Karim, janganlah pernah terpisah, karena kemudian kita tidak akan lagi mendapatkan cahaya. Oke. Jadi dari tanah, kemudian langit, yang ketiga, sumber hidayah itu yang ada di depan kita adalah air. Kita sekarang disuruh merenungkan bagaimana Allah menundukkan air itu buat manusia, sehingga manusia bisa bikin kapal, bikin kendaraan, dan seterusnya. Wa ayatun, dan tanda Allah yang agung buat mereka. Anna hamalna dzurriyyatahum. Sesungguhnya kami hamalna, membawa mereka, dzurriyyatahum, anak cucu-cucu mereka, fil fulkil mashhun, ya di perahu atau di kapal, ya mashhun yang penuh, ya yang penuh muatan. Jadi kalau kita pikirkan siapa yang bisa menjadikan kemudian kapal itu bisa berlayar, tidak sinking, ya, tidak tenggelam ke dalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenapa disebut, karena dulu perpindahan itu hanya bisa diakses melalui laut, ya melalui air. Karena itu disebut dengan fil fulkil mashhun yang pertama. Yang kedua, ini ayat ini dirujukkan kepada kisahnya Nabi Nuh, karena kita semuanya ini adalah keturunannya Nabi Nuh. Karena dulu ketika prahara air bah itu, Nabi Nuh membawa katakanlah 70-80 orang atau pasangan, tapi semuanya mati. Dan hanya anaknya Nabi Nuh yang hidup. Dan dari 3 anaknya Nabi Nuh itu, Yam, Sam, Yafis, 3-tiganya itulah yang kemudian beranak pinak menjadi kita semuanya saat ini. Dan Allah dulu yang membawanya itu di kapal yang penuh itu. Itu maksudnya makna yang kedua. Atau yang ketiga, enggak, secara umum saja. Ya, yang sehingga kita dimudahkan oleh Allah, orang bisa bertransportasi di air. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan kami ciptakan buat mereka yang serupa dengan kapal itu, sehingga kamu bisa naikin. Kalau sekarang ada mobil, ada pesawat, dan seterusnya, itu bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, yang mestinya kita berpikir dan mengantarkan kita untuk semakin mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in nasha' nughriqhum, kata Allah. Kalau kami mau, kalau kami berkehendak, kalau kami menginginkan nughriqhum, kami bisa tenggelamkan mereka. Dan kalau ditenggelamkan, apa kata Allah? Fala sarikha lahum wala hum yunqadun. Wala sarikh. Sarikh itu screaming for help. Jadi kalau kita berteriak untuk minta tolong, ya, tolong, itu sambil berteriak, namanya sarikh. Nah, yang menarik, kata Allah, kalau kami hendak menenggelamkan, fala sarikha lahum.
Meskipun kamu teriak sekeras apapun, yang nggak akan ada yang mampu menolong kamu. Wala hum yunqadun. Dan mereka juga tidak akan bisa diselamatkan, ditolong, nggak bisa lagi. Wala hum yunqadun, nggak bisa diselamatkan. Ya kalau kita lihat kapal selam yang kemarin itu, Masya Allah, kalau kita pikirkan, ya siapa yang kalau sudah tenggelam, bagaimana kita minta tolong? Atau pesawat-pesawat yang Allah yang jatuh kemudian dan seterusnya. Fala sarikha lahum wa lahum yuqadun. Tidak jatuhnya pesawat, tidak tenggelamnya kapal dan seterusnya ya, tidak tabrakannya mobil yang kita kendarai, illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Kecuali semua itu adalah rahmat dari kami, dari Allah SWT. Wa mata'an, dan enjoyment, kesenangan. Sampai kapan? Ilahin, sampai waktu tertentu. Ada orang yang dikasih 70 tahun, ada orang yang dikasih 65 tahun. Masing-masing dikasih kesempatan sendiri-sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungkan itu semuanya. Ya, alam semesta ini dianugerahkan oleh Allah. Matahari ditundukkan, bulan ditundukkan, air ditundukkan, ya, binatang ditundukkan, tumbuh-tumbuhan ditumbuhkan semuanya oleh Allah. Untuk apa semuanya itu? Untuk ya, kenapa kita ini kok tidak bisa membalas kebaikan Allah yang sedemikian baiknya itu? Kenapa kita kok tidak bisa bersyukur kepada Allah SWT dan bahkan malah memaksiati Allah Subhanahu wa taala kalau kita renungkan. Bila subhanallah. Ya. Jadi sampai di ayat yang ke-44 ini apa renungan kita? Yang pertama, bahwa apa yang ada di depan kita, tanah, langit, air, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, ya, langit, apapun saja, gunung-gunung, semuanya adalah tanah, adalah tandanya Allah SWT, yang mestinya harus membuat kita melahirkan dua sikap. Satu, semakin dalam kita memakrifai Allah Subhanahu wa taala, semakin kita menyadari bahwa ya Allah, ya, semuanya ini adalah tanda kekuasaan-Mu. Semua ini adalah tanda kehadiran-Mu. Semua ini adalah tanda wujud-Mu. Masya Allah, ya. Ini tanda kekuasaan Allah, tanda kerahmatan Allah Subhanahu wa taala yang mestinya melahirkan ketakjuban kita, melahirkan kesempurnaan kita di dalam memahami ilmunya Allah, bahwa sempurna, perbuatannya Allah sempurna, yang biasanya disebut dengan tasbih. Dan yang kedua, membuat kita menjadi hamba yang bersyukur dengan semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin, ngapunten, saya juga wonten jadwal mangke 14.30. Kalau misalnya ada pertanyaan satu, dua, insya Allah masih dimungkinkan. Saya kembalikan lagi untuk Mas Jemi. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Yahya. Sangat menarik sekali Bapak Ibu. Apa yang beliau paparkan pada sore hari ini terkait dengan ayat-ayat Allah yang ada di depan kita. Ada tanah, langit, air, dan ciptaan-ciptaan Allah yang lain yang seharusnya itu menjadikan kita lebih bersyukur dan takjub akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bapak Ibu kita sambung dengan tanya jawab, barangkali ada satu atau dua pertanyaan mumpung beliau masih ada sedikit waktu sebelum nanti mengisi acara yang lain. Monggo Bapak Ibu. Dr. Mansur barangkali tadi sudah sampai di dalam ya Dok ya. Ngapunten tadi saya ambil alih biar waktunya bisa kita manfaatkan. Ya, belum ada ini. Terima kasih Mas Jemi yang memandu ini. Ya. Kayaknya untuk sementara tidak ada ini Mas. Oke, kalau tidak ada, insya Allah mungkin semoga satu pertemuan lagi kita sudah bisa mendekati titik akhir. Sebenarnya ada dua lagi ya. Kita insya Allah nanti yang sumber hidayah yang berasal dari atas, yaitu dari Al-Quranul Karim. Kita sudah menyadari sekarang bahwa yang di depan dan di belakang kita mestinya juga menjadi cara kita untuk semakin mengakrabi Allah, semakin mengokohkan ma'rifat kita kepada Allah SWT. Jadi bukan hanya dari Quran saja, sebenarnya kita ini semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, mestinya juga apa saja yang ada di depan kita, dan dari sejarah
kita semuanya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin ngapunten Bapak Mansur, Mas Jemi, niku mawon ingkang saged kula sampaikan. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah di detik-detik akhir ya bulan Ramadan ini, dan Allah menerima semua amal ibadah kita Terputus. sejak awal Ramadan hingga detik hari ini. Amin Allahumma amin. Dan Allah yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.